Pada 9 Desember 1945, sehari setelah perundingan Renville dimulai, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor mengepung dusun Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Namun, mereka tidak menemukan sepucuk senjata pun. Mereka kemudian memaksa seluruh penduduk keluar dari rumah masing-masing dan mengumpulkan di tempat yang lapang. Penduduk laki-laki diperintahkan untuk berdiri berjejer, kemudian mereka ditanya tentang keberadaan para pejuang republik. Namun tidak satupun rakyat yang mengatakan tempat persembunyian para pejuang tersebut. Pemimpin tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan, walaupun terluka kena tembakan. Saya kini berusia 83 tahun, menuturkan bahwa dia bersama ayah dan para tetangganya sekitar 20 orang jumlahnya disuruh berjejer. Ketika tentara Belanda berbondong dengan senapan mesin, istilah penduduk setempat didredet. Ayahnya yang berdiri di sampingnya tewas kena tembakan. Dia juga jatuh kena tembak di tangan, namun dia pura-pura mati. Ketika ada kesempatan, dia segera melarikan diri. Hari itu tentara Belanda membantai 431 penduduk Rawagede tanpa ada pengadilan, tuntutan ataupun pembelaan. Seperti di Sulawesi Selatan, tentara Belanda di Rawagede juga melakukan eksekusi di tempat. Sebuah tindakan yang jelas merupakan kejahatan perang. Diperkirakan korban pembantaian lebih dari 431 jiwa, karena banyak yang hanyut di bawah sungai yang banjir karena hujan deras. Seorang veteran tentara Belanda yang tidak mau disebutkan namanya dari desa Wamel, sebuah desa di provinsi Gelderland, Belanda Timur, mengirim surat ke Bata korban perang sebagai berikut. Dari arah Rawagede, tentara Belanda ditembaki, maka diputuskanlah untuk menghajar desa ini untuk dijadikan pelajaran bagi desa-desa lain. Saat malam hari Rawagede dikepung, mereka yang mencoba meninggalkan desa dibunuh tanpa bunyi. Jam 5:30 pagi, ketika mulai siang, desa ditembaki dengan mortir. Pria, wanita, dan anak-anak yang mau melarikan diri dinyatakan patut dibunuh. Semuanya ditembak mati. Setelah desa dibakar, tentara Belanda menduduki wilayah itu. Penduduk desa yang tersisa lalu dikumpulkan jongkok dengan tangan melipat di belakang leher. Hanya sedikit yang tersisa. Belanda menganggap Rawagede telah menerima pelajarannya. Semua lelaki ditembak mati oleh pasukan yang dinamai Angkatan Darat Kerajaan. Semua perempuan ditembak mati. Padahal Belanda negara demokratis. Semua anak ditembak mati. Desa Wamel pada tanggal 20 September 1944 diserbu tentara Jerman. 14 warga sipil tewas dibunuh secara keji oleh tentara Jerman. Nampaknya dari peristiwa Wamel ini, sang veteran menulis surat penyesalan tersebut. Hujan yang mengguyur mengakibatkan genangan darah membasahi desa tersebut. Yang tersisa hanya seorang wanita dan anak-anak. Keesokan harinya, setelah tentara Belanda meninggalkan desa tersebut, para wanita menguburkan mayat-mayat dengan peralatan seadanya. Seorang ibu menguburkan suaminya dan 2 orang putranya yang berusia 12 tahun dan 15 tahun. Mereka tidak dapat menggali lubang terlalu dalam, hanya sekitar 50 cm saja. Untuk pemakaman secara Islam, yaitu jenazah ditutup dengan potongan kayu. Mereka terpaksa menggunakan daun pintu dan kemudian diuruk tanah seadanya, sehingga bau mayat masih tercium selama beberapa hari. Kejahatan perang dipimpin Republik kemudian mengadukan peristiwa pembantaian ini kepada Committee of Good Office for Indonesia, Komisi Jasa Baik untuk Indonesia, dari PBB. Namun tindakan komisi ini hanya sebatas pada kritik terhadap aksi militer tersebut yang mereka sebut sebagai deliberate and ruthless, tanpa ada sanksi yang tegas atas pelanggaran HAM, apalagi untuk memandang pembantaian rakyat yang tak berdosa sebagai kejahatan perang.